Pertarungan ulang Ultraman Zero melawan Tartarus akan segera terjadi. Pastinya kita semua sudah sangat menantikan tayangnya Ultra Galaxy Fight di Destiny Crossroads tahun depannya. Walaupun masih agak lama, untuk sekarang kita bisa menonton series Ultraman Trigger dulu yang bisa dipastikan adalah cerita sebelum dimulainya UGF TDC. Berbeda dengan season sebelumnya yang terus saja ini jauh lebih bagus karena tak hanya disajikan pertarungan di mana para Ultraman terkuat berkumpul, kita juga sekalian menyaksikan cerita yang terjadi setelah berakhirnya series Ultraman Trigger. Jadi rasanya UGF TDC ini sudah seperti set story ataupun movie dari Ultraman Trigger yang belum diketahui apakah akan dibuat movie-nya tersendiri, mengingat Z yang sampai sekarang masih belum memiliki movie juga. Berhubung karena waktu tayangnya yang masih lumayan lama, informasi mengenai UGF TDC ini juga masih lumayan sedikit ya. Ya walaupun sebenarnya ini juga bagus, karena ya rasa penasaran kita juga akan semakin bertambah dan otomatis akan lebih kerasa aja jika ada kejutan-kejutan lain yang dimunculkan di ceritanya nanti. Untuk sekarang kita hanya bisa berspekulasi saja mengenai apa yang kemungkinan akan terjadi nantinya dan belum diketahui pasti apakah akan beneran terjadi. Kali ini kita akan membahas beberapa hal yang menurut saya akan dimunculkan di Ultra Galaxy Fight DTC. Yang karena ini adalah pendapat pribadi, saya rasa akan lebih seru kalau kalian juga tuliskan pendapat kalian di kolom komentar supaya kita bisa diskusi bersama di sana, oke? Here we go again, Multiverse. Ayo bahas topik kita kali ini. Biar gak lupa, saya sangat menyarankan kamu untuk menyentil tombol subscribe di bawah dulu, biar nanti gak ketinggalan video selanjutnya. Dan hanya dengan satu subscribe aja, itu sudah mendukung channel ini untuk lebih sering upload video, oke? Terima kasih. Yang pertama adalah pertarungan ulang Ultraman Zero melawan Absolute Tartarus. Ini adalah salah satu yang paling saya nantikan juga untuk UGF TDC, yaitu kembalinya Zero yang kita tahu bahwa ia berperan lumayan penting di season sebelumnya dalam pertarungan melawan Absolute Tartarus. Namun pada akhirnya ia harus kalah walaupun sudah menggunakan form terbarunya yang sering disebut-sebut sebagai Anak Diamond ya. Yang meski begitu tidak bisa membantah kenyataan bahwa Zero di timeline kedatangan Tartarus untuk mengancam para Ultra dalam rencananya merebut planet M78 ini masih belum cukup kuat untuk menghadapi kekuatan misterius yang dimiliki para Absolutian. Padahal kita tahu bahwa Zero ini adalah salah satu Ultraman dari planet cahaya yang paling tangguh dan bahkan ia sempat menjuluki dirinya sebagai si Zero yang tak terkalahkan. Namun dengan kegagalannya saat menghadapi Tartarus dan bahkan tidak sempat menyelamatkan Ultra Woman Julian, itu sedikit memberi motivasi pada Zero untuk meningkatkan kemampuannya, dan itu akhirnya beneran dilakukannya tanpa pada bocoran yang menunjukkan bahwa ia sedang menggunakan armor Tektor Gear yang sempat ia gunakan dulu saat dilatih oleh Ultraman Leo. Walaupun sebenarnya belum diketahui pasti apakah Zero yang ini adalah Zero yang sekarang atau dirinya di timeline masa lalu. Cuman banyak fans yang berspekulasi ini adalah Zero di waktu sekarang yang melatih fisiknya agar dapat menggunakan form Ultimate Shining Zero dalam waktu yang lebih lama. Spekulasi ini diperkuat dengan penampilan Zero di poster pertama UGF DTC ini yang menunjukkan Zero sedang menggunakan form tersebut yang memang masih belum ditunjukkan kemampuan penuhnya ya. Karena Zero yang sebelumnya masih kesulitan untuk mempertahankan form ini saat melakukan pertarungan jangka panjang. Dan dengan latihan ini, Zero pastinya akan jauh lebih berkembang karena tak tanggung-tanggung ia dilatih oleh 3 Ultra Warrior tangguh sekaligus, yaitu Leo, Seven, dan Jonius yang juga tampak imbang saat menghadapi Tartarus yang berusaha menyerangnya. Sudah pasti nantinya Zero akan menghajar balik si Tartarus dengan form Diamond ini sekaligus sebagai pembalasan dendam. Kita tunggu saja pertarungan ulang mereka berdua. Dan selanjutnya Ultraman Trigger ikut melawan para Absolutian. Walaupun sampai sekarang masih belum ada petunjuk yang mengarah ke Ultraman Trigger akan dimunculkan di UGF TDC, kehadirannya sebagai main karakter Ultra Series terbaru sepertinya gak mungkin tidak terjadi, mengingat bahwa timeline untuk UGF season ketiga ini adalah setelah series dari Trigger itu sendiri alias selanjutnya. Bahkan big villain yang akan mereka hadapi nanti juga telah muncul di cerita Ultraman Trigger, yaitu Absolute Diablo yang datang bersamaan dengan Reboot yang sedang dalam misi pengejaran para Absolutian sebagai salah satu anggota dari The Galaxy Rescue Force. Dengan begitu, maka Trigger akan mengetahui konflik apa yang sedang dihadapi para Ultra di luar sana, yaitu menyelamatkan Ultra Woman Julian
dan melindungi planet cahaya, bahkan harus meminta bantuan pada banyak hero sekaligus. Ditambah lagi, kemampuan Trigger sebenarnya akan sangat membantu mereka untuk menghadapi berbagai villain rekrutan Absolutian yang jumlahnya pasti akan semakin bertambah, karena memang begitulah cara main dari para Absolutian ini. Dan untuk peran Trigger ini sendiri menurut saya tidak akan terlalu penting ya. Bahkan ada yang berteori bahwa Trigger akan mengalahkan Absolute Diablo dan menjadi main karakter di season ketiga ini, yang sepertinya kemungkinan seperti itu sangat kecil karena masih ada banyak Ultra lain yang layak mengisi peran seperti itu, terutama Ultraman Regulus yang akan segera memulai debutnya di cerita ini. Dan selanjutnya Ultraman Z dan Reboot akan banyak beraksi. Kita tahu bahwa sejak awal Ultraman Reboot telah menjadi karakter penting dalam series Ultra Galaxy Fight, bahkan sejak season pertama, dan pastinya hal itu akan berlaku lagi untuk season ketiganya. Tampak ia sudah dimunculkan pada poster Yuga FTDC ini berbarengan dengan Zero dan Z yang berbeda dengan dirinya di season sebelumnya, karena sekarang ia sudah memiliki banyak pengalaman dan berbagai form yang sangat membantunya dalam pertarungan melawan musuh-musuh kuat. Yang selanjutnya adalah Ultraman Regulus akan menghadapi Diablo. Petunjuk ini juga bisa kita lihat pada poster pertamanya, yaitu Regulus dan Diablo yang tampak sedang saling bertatapan, yang kemungkinan ini mengartikan bahwa mereka sebelumnya juga sudah memiliki konflik satu sama lain yang akan terungkap nantinya, dan sekaligus menjawab pertanyaan kenapa Regulus bisa dikurung di dimensi Nara dan dari mana sebenarnya ia berasal. Yang selanjutnya adalah aksi Ultraman New Generation Heroes akan sangat epic. Sudah bisa dipastikan bahwa para New Generation Heroes akan kembali di season ketiga ini ya. Bahkan jauh lebih lengkap dibandingkan sebelumnya, karena Tiger Ranger akan bergabung juga dalam tim yang dibentuk Ultraman Ginga ini dan ikut menghadapi berbagai villain yang sebelumnya direkrut oleh para Absolutian, terutama Tartarus. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu dari para New Generation Heroes ini akan berhadapan langsung dengan seorang Absolutian, karena mereka juga termasuk dalam list Ultra dengan kemampuan yang sangat bisa diandalkan dalam menghadapi masalah antar universe. Dan kalau untuk masalah skill, maka mereka jagonya karena memiliki banyak varian form yang bisa digunakan, dan aksi epic mereka juga sudah pernah kita lihat beberapa kali, dengan salah satunya saat menghadapi Ultra Dark Killer di Ultra Galaxy Fight The New Generation Heroes, di mana pertarungan mereka benar-benar epic dengan visual memanjakan mata, padahal saat itu anggota mereka masih lebih sedikit dibanding dengan yang sekarang. Mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Buat kamu yang mau ngikutin terus pembahasan Ultraman, langsung aja tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan video terbaru. Bila ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.